Ini sekelumit kisah saat Sarwo Edi melapor kepada Soeharto soal surat Bung Karno untuk Suparjo. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Sarwo Edi yang dimaksud adalah Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, ketika itu. Sarwo Edi kala itu masih kolonel, sementara Soeharto tak lain Jenderal Soeharto, Pangkostrat kala itu. Adapun Suparjo yang dimaksud adalah Brigjen Suparjo, perwira tinggi TNI AD yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang disusun G. Dwipayana dan Ramadan KH, Soeharto banyak bercerita seputar penumpasan G30 SPKI. Salah satu cerita yang diungkapkannya ketika dia selalu Pangkostrat baru saja dipanggil Presiden Soekarno ke Istana Bogor pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Kata Soeharto, ketika dirinya kembali ke Kostrat dari Istana Bogor, sudah tidak ada lagi persoalan merebut Halim dengan kekerasan. Letkol Untung sudah tidak ada di sana, pun DNAidit sudah terbang ke Yogyakarta menggunakan Dakota Auri. Sementara Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani dan keluarganya, kata Soeharto, diberi perlindungan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Jam 4 sore saya meninggalkan Bogor, kata Soeharto. Di pertigaan Halim, kata Soeharto, rombongannya dicegat oleh Komandan RPKAD Sarwo Edi yang menaiki panser. Sarwo Edi lapor sebentar, singkat. Sarwo Edi juga melapor bahwa dia sempat ke Bogor, mencarinya, tetapi ia tidak bertemu dengannya melainkan bertemu dengan Presiden Soekarno. Menurut penuturan Sarwo Edi, Presiden Soekarno memberi keterangan hampir sama dengan apa yang diucapkan kepadanya, bahwa apa yang terjadi adalah biasa dalam revolusi dan dalam hal ini bisa diingat revolusi Rusia. Sarwo Edi, kata Soeharto juga melaporkan bahwa ketika di Istana Bogor sempat merasa heran, karena Bung Karno menulis sebuah nota untuk menghentikan tembak-menembak, tetapi nota itu ditujukan kepada Brigjen Suparjo. Dalam menjelaskan soal nota perintah itu, Bapak Presiden berkata, ini semua kan di bawah pimpinan Jenderal Suparjo. Kata Sarwo Edi melaporkan, ungkap Soeharto menceritakan kembali saat dia bertemu Sarwo Edi usai menghadiri pertemuan di Istana Bogor. Mendapat laporan soal Suparjo, Soeharto juga merasa heran dan bertanya-tanya, Suparjo, saya ulang dalam hati saya, Suparjo, dialah salah seorang yang memimpin gerakan 30 September ini. Dalam pada itu yang penting adalah, bahwa RPKAD sudah menguasai Halim. Sebagian dari pasukan 454 yang membangkang telah menyerah, sebagian lari dari Halim, kata Soeharto. Dalam pertemuan dengan Sarwo Edi itu, Soeharto memerintahkan agar pasukan segera ditarik dan segera mencari nasib para jenderal yang diculik oleh gerombolan Untung. Kira-kira pukul 6 sore saya menyerahkan tape berisi rekaman pidato Presiden Soekarno di Istana Bogor itu kepada Brigjen Ibnu Subroto untuk disiarkan di RRI. Maka tersiarlah esok harinya lewat RRI pengangkatan saya sebagai Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan pengangkatan Pranoto sebagai pelaksana harian, kata Soeharto. Hal lain yang dilaporkan Sarwo Edi dalam pertemuan di pertigaan Halim. Kata Soeharto, waktu RPKAD menyerang dan menduduki Halim, hanya ada sedikit pertempuran. Dari pihak RPKAD hanya ada seorang yang gugur dan dari pihak Angkatan Udara 2 orang. Dalam pada itu suasana tegang yang diliputi pertanyaan mencekam adalah di mana adanya perwira-perwira kita yang diculik itu. Sementara itu reaksi masyarakat terhadap gerakan 30 September muncul secara spontan, kata Soeharto. Kemudian berdiri Komite Pengganyangan Kontrarevolusioner Gerakan 30 September dengan pimpinannya antara lain Subchan ZE. Mereka menyerukan satu aksi bersama untuk menghancurkan Gestapo PKI itu. Lalu, di tengah suasana mencari para perwira yang diculik itu seorang anggota Polri, Sukitman, yang ditawan oleh gerombolan G30 SPKI, yang berhasil meloloskan diri, melapor pada tanggal 3 Oktober. Ia menceritakan pengalamannya, ia ditawan oleh gerombolan yang melakukan penculikan di rumah Jenderal Panjaitan dan dibawa ke Lubang Buaya. Sukitman ditempatkan di sebuah rumah, tetapi kemudian berhasil meloloskan diri. Berdasarkan petunjuk Sukitman itu, kami ketahui bahwa para perwira yang kami cari itu sudah dibunuh. Mayat mereka dimasukkan dalam sebuah sumur tua yang sudah kering, kata Soeharto.
Maka Soeharto pun memerintahkan Sarwo Edi untuk menemukan sumur itu dan menggalinya. Baru pada tanggal 4 Oktober penggalian dilakukan dengan bantuan dari anggota-anggota Kesatuan Intai Para Amfibi, KIPAM, dari KKOAL dengan menggunakan alat-alat seperti tabung zat asam. Untuk mendapatkan sumur seperti yang dimaksud Sukitman memang memakan waktu, benar. Jenazah para perwira itu kemudian ditemukan. Saya sendiri menyaksikan pengangkatan jenazah-jenazah itu yang terdapat di dalam sumur yang sudah mati. Ditimbuni dengan sampah, daun singkong dan tanah secara berselang-seling. Amat memilukan, amat menyedihkan, kata Soeharto. Tengah hari pukul 12.00 diangkat jenazah yang teratas. Jenazah Pierre Tendean. Kemudian diangkat 2 jenazah yang diikat menjadi 1. Ternyata itu jenazah Maijen Suprapto dan Maijen S. Parman. Saya hampir-hampir tidak percaya bahwa kebiadaban orang-orang G30 SPKI itu bisa sampai demikian. Sesudah itu diangkat lagi 3 jenazah yang juga diikat jadi 1. Jenazah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo nampak di depan mata saya yang basah, kata Soeharto. Melihat kondisi jasad para jenderal yang begitu mengenaskan, Soeharto gemetar. Ia tak menyangka komplotan G30 SPKI akan berlaku biadab. Saya gemetar menyaksikannya sambil menggigit bibir. Saya tidak akan melupakan kejadian ini, kata saya di dalam hati. Sungguh, saya tidak akan melupakannya. Siapa pula yang bisa melupakan kejadian yang biadab seperti ini, ungkap Soeharto. Lalu 1 lagi jenazah diangkat dan itu adalah jenazah Brigjen DI Panjaitan. Semua jenazah dalam keadaan rusak akibat penganiayaan, lengkap sudah 7 jenazah mereka yang hilang. Diculik 3 hari yang lalu. 6 jenderal kita dan 1 perwira pertama. Korban tindakan-tindakan biadab petualang-petualang G30 SPKI. Kemudian saya berpidato dalam keadaan jiwa yang luka tetapi harus tetap teguh, kata Soeharto. Soeharto mengingat pidatonya yang ia ucapkan di Lubang Buaya. Ia ingat, dalam pidatonya, dengan berterus terang menyebut daerah Lubang Buaya itu termasuk daerah Lapangan Halim. Fakta, bahwa dekat sumur ini adalah pusat latihan Sukuan dan Sukwati yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Yang dilatih di Lubang Buaya, pemuda rakyat dan Gerwani, mungkin mereka itu sedang latihan dalam rangka pertahanan di Pangkalan. Tetapi nyata, menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini dan tertangkap di Cirebon, ia itu dari Jawa Tengah, jauh dari daerah Halim. Jadi mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat dalam persoalan ini, ada benarnya, tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan antara oknum-oknum anggota Angkatan Udara dengan peristiwa ini, kata Soeharto. Soeharto ingat dalam pidatonya, memang meminta dan mengetuk jiwa, perasaan patriot anggota AU. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam atas para jenderal TNI AD yang tidak berdosa ini membersihkan anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat di dalam petualangan tersebut. Yang pasti, kata Soeharto, setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik, pasti akan terbongkar. Tak lupa dalam pidatonya, Soeharto juga berterima kasih kepada satuan khusus dari RPKAD, anggota-anggota KKO, dan satuan lainnya, serta kepada rakyat yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut mengangkat jenazah sehingga seluruh korban dapat ditemukan. Kemudian jenazah-jenazah itu diangkut dari Lubang Buaya ke RSPAD, lalu ke markas besar Angkatan Darat dan disemayamkan di sana selama 1 malam. Pada waktu itu saya berjaga-jaga semalam suntuk di sisi teman-teman seperjuangan yang sudah tinggal jenazahnya, kata Soeharto.